Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, tadi aku kan upload short bikinannya Kirito yang pas aku ngedance ketika Inter pertama epic comebacknya waktu 3-2 itu. Nah, dikirimin dong sama Bro Boni ini. Kalau dance kemenangan itu kayak gini nih, lihat nih. Dance-nya Hakan Calhanoglu. Wah, asik banget tuh, bisa moonwalk segala, guys. Anyway, nah semua ini bisa mungkin terjadi karena aku pakai phone holder yang ini menarik loh. Dari sekian, kalau kamu yang sering nonton sini pasti tahulah, sesekali aku pasang barang-barang yang aku beli di Tokopedia yang aku sudah tahu pasti bagus. Aku ini bagus nih. Nah, dari semua itu ini yang paling banyak yang beli. Ini ada lebih 20 lebih yang beli. Ini bagusnya pertama bisa diputer-puter itu ya. Yang kedua ini ada 3 sudut, 1, 2, 3. Jadi kawan-kawan benar-benar bisa mengatur sudutnya sampai kayak gini pun bisa. Jadi ini pendek atau mau dibikin jadi tinggi banget kayak gini juga bisa tuh kayak gini. Bahkan karena ini kan metal nih, metal tuh kan agak berat. Kalau kawan-kawan ini pakai untuk ini tablet ini seberat ini pun bisa. Tuh. Nggak jatuh dia. Bahkan digoyang-goyang segini pun belum jatuh dia ya. So anyway, kalau kalian tertarik untuk membeli, linknya ada di deskripsi ya. Alright, nah langsung saja. Satu lagi hal kenapa aku tampilkan tadi foto videonya si Hakan goyang dompet begitu. Karena ini senada dengan omongannya si Thuram. Kami adalah 24 pemain yang sangat mencintai bermain bersama. Kalian bisa lihat itu di setiap pertandingan. Bahkan bukan hanya di dalam lapangan, di luar lapangan pun sangat guyup gitu loh pemain-pemain Inter ini yang bikin maksudku gini ya. Oke, memang betul pemain itu profesional, digaji, harus bermain, harus menampilkan 100%. Tapi hal-hal kayak faktor X di luar ini juga kan mempengaruhi. Kalau para pemain itu saling suka dalam artian senang bergaul, senang berteman, itu kan kelihatan lebih ini chemistry-nya lebih dapet, suka saling saling mendukung, alih-alih kalau wah biar aku yang ngegol, wah biar aku yang menonjol. Nah inilah makanya Thuram itu sering meng-highlight bagaimana mereka itu sangat guyup di dalam dan di luar lapangan, bikin barbekyuan bareng lah, kayak yang tadi aku tunjukin party lah, itu katanya partinya si Hakan gitu, si Hakan ulang tahun apa gimana, lupa aku. Nah berikutnya ngomong-ngomong, Marcus Thuram terpilih sebagai man of the match. Tapi ini versi La Gazzetta ya. Kalau yang versinya panitia liga aku nggak tahu. Kalau aku sih sepertinya Bastoni, karena beritanya di mana-mana banyak. Bastoni defender Italia terbaik lah, inilah itulah. Kalau menurut kawan-kawan siapa? Masih karena ini nggak mau langsung diberitakan di Sempre Inter kayak atau di mana tuh kan pas megang penghargaan itu. setelah main itu kan ada ininya. Kalau ada kawan-kawan yang tahu siapa yang persisnya yang dapat, tolong di komen ya. Aduh, batukku belum hilang-hilang juga ini. Nah, kabar berikutnya adalah mantan pemain MU menjadi hantu di laga Roma lawan Inter sekali lagi. Kalau kawan-kawan ingat di pertemuan pertama itu di kandang Inter, ini sudah nggak muncul sama sekali. Nah di lapangan kedua Lukaku masih agak lebih bagus, dia dapat peluang tapi digagalkan oleh Sommer di mana udah 1-on-1. Gila, ini aku jarang banget loh ngeliat 1-on-1 antara kiper dengan striker itu bisa dimenangkan oleh kiper. Apalagi ini dimenangkannya itu bolanya ditangkap dari kakinya Lukaku. Biasanya itu kalau di shooting mungkin shootingnya kurang bagus bisa ditangkap atau bisa dihentikan kan. Tapi ini lagi digocek itu bolanya ditangkap. Aku nggak, malunya itu kayak gimana sudah. Tapi di sisi lain Lautaro juga kesulitan untuk membuat impact yang menentukan. Tapi at least dibandingkan Lukaku, dia membuat space untuk teman-temannya. Ya seperti yang aku sering bilang, ketika Lautaro
masuk atau mendekati kotak penalti, minimal satu pemain Roma itu harus siap sedia. Bahkan tidak jarang itu ada 2 pemain. Atau di sisi lain ya Lautaro turun untuk menjemput bola ke belakang, ke tengah lapangan. Kok ke belakang? Ya kadang-kadang ke belakang sih, tapi seringnya kan sampai tengah lapangan. Nah ini aku mau bahas tentang peran beberapa pemain, tapi itu akan aku bahas di konten khusus member. Ini masukan dari salah satu Ngomin Godfather. Gimana kalau konten yang member only-nya ditambah? Kalau selama ini kan aku sudah tampilin yang tentang legenda, tentang sejarah, itu dengan full editing yang lebih bagus lah. Nah bagaimana kalau kuantitasnya sekarang ditambah? Oke, betul juga. Yang bikin sulit itu kan sebenarnya karena editingnya banyak. Sekarang aku akan bikin tidak ada editing yang wow, tapi aku akan membahas salah satu topik di antara yang aku sampaikan sekarang ini. Salah satu topiknya aku comot, kemudian aku bahas lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi, itu di konten member only. Karena perhitungannya kan juga gini, member only itu kawan-kawan yang sampai rela ngeluarin duit untuk jadi member, tentu kadar keingintahuannya itu kemungkinan lebih besar, sehingga bahkan berita yang lebih mendalam lagi daripada apa yang jadi headline di situs-situs terkait Inter itu juga tertarik ingin dilihat. Nah itu aku mau coba, kalau banyak yang suka, kalau animonya besar, itu akan aku lanjutkan. So nanti buat konten yang lebih mendalam atau in-depth review tentang hal ini, tentang peran Lautaro dan beberapa pemain yang lainnya, nanti tunggu di konten member only. Alright, sekarang kita lanjut. Nah, lagi-lagi Inter banjir pujian, khususnya saat ini adalah Marotta. Bahkan yang memuji ini adalah Montolivo. Kalau kawan-kawan ada yang ingat nggak Montolivo? Ini mantannya AC Milan ini. Mature and aware. Aware itu sadar, maksudnya tahu apa yang harus dilakukan. Mature itu ya dewasa. BP Marotta adalah champion, juaranya manajer, dia bilang gitu. Ini dia bilang ini, timnya Inzaghi ini sudah dewasa dan sangat aware, kata Montolivo di wawancara dengan DAZN. Ini bukan lagi tim yang sama dengan 2 tahun lalu ketika mereka kehilangan Scudetto ke AC Milan. Bahkan setelah memiliki 1 tabungan pertandingan. Inter Milan memenangkan Supercoppa dan kembali ke Italia dengan tabungan pertandingan di Serie A. Mereka menghadapi tes yang sulit dalam bentuk Juve dan Roma, tapi mereka berhasil mengatasinya dan meraih poin penting. Nah kemudian Scudetto bar, untukku Inter memiliki 99% kemungkinan untuk memenangkannya di musim ini. Mereka telah menjadi favorit yang ultimate dari hari pertama. Dan pada akhirnya dia memuji BP Marotta untuk hasil dari pekerjaan yang dia lakukan sejak menangani klub. Saat Marotta tiba di Inter, dia membawa order itu, maksudnya keteraturan di semua sektor. Dia adalah juara di level manajer. Aku sih setuju banget bro. Kalau ada perbedaan paling mendasar antara era Suning dan eranya Moratti, itu 2. 1 duit, 2 manajer. Dan kita sama-sama lihat mana yang sepertinya lebih berperan, yaitu manajer. Manajer ini maksudnya manajemen ya, bukan kalau kayak di Liga Inggris kan manajernya itu ya pelatih itu dibilang manajer. Tapi dalam hal ini manajemen terutama mengkerucut pada Marotta. Coba kalau sosok seorang seperti Marotta ini sudah ada saat Moratti, wah, aku yakin Inter akan jadi penguasa Eropa. Bener, dulu itu ngawur banget belanjanya, milih pelatihnya juga ngawur. Bayangkan pelatih sekelas Tardelli bisa jadi pelatihnya Inter. So, aku setuju banget dengan omongannya Montolivo, bener-bener manajer juara ini. Kita harus berterima kasih sama Marotta. Kapan saatnya Marotta pensiun di Inter? Aduh, harapanku semoga Inter bisa dapat pengganti yang selevel. Alright. Nah, kalau tadi itu puja-puji untuk Marotta, sekarang Marotta dituntut mundur. Yang menuntut itu Lotito. Lotito ini adalah presidennya Lazio. Kok Lazio? Hampir aku bilang Lazio. Nah, kenapa kan gitu yang penting. Ini bukan mundur dari
manajemen Inter, tapi mundur dari perwakilan Serie A. Nah, kalau kawan-kawan tak aware ya dengan mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan itu ada pertemuan-pertemuan yang intens antara FIGC dengan ini masing-masing liga ini. Mereka ingin melakukan reformasi karena mereka sadar Serie A atau Liga Italia lah ya pernah menguasai Eropa, tapi kenapa sekarang turun. Nah, intinya ya minta pendapat lah apa yang sebaiknya bisa diubah. Nah, itu yang sedang berada. Nah, perwakilan dari Serie A itu salah satunya ada Marotta. Kemudian ada lagi siapa gitu yang aku tahu Marotta. Marotta salah satu usulnya ini sama usulnya dengan Milan dan Juventus, yaitu pengurangan peserta Serie A menjadi 18 seperti dulu banget. Dulu juga pernah 18. Nah, yang dipermasalahkan oleh Lotito adalah begini. Sebagian besar tim-tim Serie A itu tidak setuju. Sebagian besar loh ya. At least selain Inter, Juventus dan Milan itu tidak setuju dengan pengurangan ini. Terutama tim-tim kecil. Karena apa? Jelas kalau awalnya itu ada 4 tim yang harus degradasi, sekarang kalau dari 20 jadi 18 kan harus ditambah lagi ada 2 tim lagi yang harus didegradasi. Berarti dalam kapan ini mulai ditetapkan akan ada 6 tim yang harus degradasi. Kemungkinan mereka untuk kena degradasi kan tambah besar itu. Nah, Lazio sebenarnya menurutku tim yang aman dari ancaman degradasi ini ya, walaupun di awal-awal musim mereka sempat terseok sampai mendekati zona degradasi, tapi sekarang kan udah enggak. Cuman sepertinya memang dari tim-tim lain itu memang banyak yang nggak suka dengan ide ini. Adapun dari Juventus, Inter dan Milan, at least dari tim yang sudah langganan 4 besar, aku melihat ini tentu saja lebih menguntungkan. Walaupun pertandingannya berkurang, tapi di sisi lain kan kebugaran lebih terjaga, apalagi mereka juga sudah mendapat kompensasi dari Liga Champions karena sekarang peserta Liga Champions itu menjadi 38, jumlah pertandingan lebih banyak lah intinya. Sehingga ketika dibandingkan antara jumlah pendapatan yang diterima dari tambahan laga di Liga Champions dengan yang akan berkurang dari dua klub yang berkurang ini, kalau 2 klub berkurang kan berarti masing-masing itu akan berkurang pertandingannya 4 pertandingan kan, home away kan, 2 kali 2 ya 4 kan. Jadi 4 pertandingan yang berkurang ini kan pertandingan lawan klub yang ecek-ecek, karena logikanya yang tersingkir itu kan klub papan bawah semua. So ini dibandingkan dengan pertandingan Liga Champions jelas lebih menguntungkan yang Liga Champions. Jadi ya aku ngelihat wajar tim-tim besar setuju bahwa ini dikurangi, sedangkan tim-tim kecil udah jelas nggak setuju lah. Cuman kalau tim-tim kayak Lazio, menurutku ya mereka tidak setuju karena ya mungkin mereka ragu bahwa mereka bisa mencapai Liga Champions, sehingga yang aku bilang tadi kalau mereka dapat Liga Champions kan dapat kompensasi ini dari jumlah pertandingan yang lebih banyak di Liga Champions itu. Nah kalau Lazio nggak masuk Liga Champions kan rugi mereka karena berkurang 4 pertandingan. Kayak gitu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Sekarang ini sudah diterapkan oleh Liga Jerman dan mulai musim ini Liga Prancis juga sudah menerapkan ini. Hanya 18 tim di kasta teratasnya. Gitu sih bro. Nah kemudian sekarang tentang Bang Acerbi. Akhirnya diselidiki dong dia karena gesturnya dianggap kasar terhadap fans Roma. Sebenarnya begini, kan dia itu dulu back Lazio, ya namanya pemain Lazio kan musuhan lah sama Roma dengan Lazio ini. Dia itu memang dari awal sudah diprovokasi oleh supporter Roma, bahkan provokasinya tuh jauh banget sampai wah mati aja kamu kayak gitu. Nah ketika dia berhasil mencetak gol dan kemudian golnya disahkan itu adalah dia gesturnya yang mengacungkan jari tengah ke ini. Sekarang sedang diselidiki itu apakah beneran dia ngacungin jari tengah atau mungkin sekedar gini aja, tapi kemudian gimana ya sudutnya mungkin dia melipat tangannya kayak gini atau gimana. Yang jelas itu akan diselidiki. Ngomong-ngomong masih tentang Acerbi, ini Acerbi kan dia cedera kemarin.
Besok itu baru akan diselidiki atau diperiksa, masuk ini pemeriksaan rumah sakit, maksudnya di mediknya Inter, apakah dia akan absen dalam waktu yang lama atau sedikit. Nah, jadi beberapa kali ada yang nanya, "Bang, gimana itu Bang Acerbi?" Ya, aku belum tahu karena besok baru diperiksa. Di sisi lain, ini yang menarik ini. Kalau kawan-kawan ingat di gol Acerbi itu ada kontroversi VAR, di mana para penghuni ruang VAR itu meminta wasit untuk melakukan pengecekan. Kalau kawan-kawan lihat atau aware, selama ini ketika wasit itu sudah mendatangi layar di sisi lapangan untuk melihat rekamannya itu, hampir selalu keputusannya itu sesuai dengan yang direkomendasikan oleh tim VAR kan. Tapi kemarin kan enggak. Nah, ini jurnalis Italia namanya Maurizio Pistocchi menslam itu apa, mengkritisi VAR karena mereka memberikan image yang misleading. Misleading itu maksudnya begini. Mana itu? Oh iya, aku sudah buka di Twitter. Kalau kawan-kawan lihat ini, dari sudut ini seolah-olah memang ada dorongan. Padahal dari sudut yang lain, nah, dari arah belakang itu terlihat ada jarak, nggak ada si Thuram itu ngedorong. Kemudian bahkan ada dari yang lebih ini lagi, lebih apa ya? Kalau kawan-kawan lihat di, nah ini bahkan dari lagi ini, tapi ini beberapa saat sesudahnya. Ini sama sekali tidak terlihat ada. Kalau kontak fisik itu kan berdekatan, terjadi sentuhan itu benar. Tapi kan tidak semua kontak fisik itu harus menjadi pelanggaran kan. Kalau kawan-kawan lihat gestur tubuhnya, ini kan tidak ada kelihatan kayak dia wah kena dorong. Kalau kena dorong kan mengenai gitu jatuh. Dan ini bolanya pun ke arah sini, dia juga bergerak ke arah sini. So kontak itu memang terjadi, tapi ini bukan kontak fisik yang melanggar. Nah, ini yang dikritisi oleh jurnalisnya sampai dia bilang begini. Mana itu? Nah, ini dia. Sekali lagi, nah, hal itu telah terjadi di Florence. The VAR menunjukkan pada wasit image yang misleading, yang memberikan impresi yang salah kepada wasit. Nah, sekali lagi ini terjadi di Roma, di mana Masoleni menunjukkan hanya satu image kejadian itu. Kemudian walaupun maksudnya dia tunjukkan gambar yang ini, padahal dia punya gambar dari belakang yang memberikan pandangan atau gambaran yang lebih komplit dari dinamika kejadian tersebut. Apa gunanya teknologi yang bagus jika kamu tidak tahu cara menggunakannya? Nah, makanya ini yang terjadi ketika dilihat berkali-kali oleh wasit. Kemudian tentu saja diperlihatkan juga yang video dari belakang ini, dari sisi gawang itu. Ya udah, wasit tetap mengesahkan golnya Acerbi. Ibaratnya kayak gini loh. Ini ada gerakan begini. Kalau kawan-kawan kamera kan dari depan nih, kan ini agak kurang bagus kan. Tapi kalau begini, nah ini kan sangat terlihat. Bandingkan dengan begini, kenapa VAR itu memberikan gambar yang di shoot dari arah depan, padahal dari sini itu lebih bagus ininya hasilnya. Itu yang dikritisi. Dan memang ya yang namanya VAR itu kan tergantung di mana ngambil screenshot, bahkan kadang-kadang bukan screenshot, bahkan video pun dari sudut mana itu juga sangat mempengaruhi. Inilah yang dikritisi habis-habisan. Gitu bro. Kalau aku ngeliat memang kalau dari samping itu seolah-olah karena berdekatan kelihatan ada kayak ngedorong itu. Tapi begitu dilihat dari samping ternyata nggak ada ngedorong sama sekali ya. Mepet biasa aja gitu loh bro. Nah, sebagai penutup nih, kawan-kawan, Arrigo Sacchi, aku nggak tahu ini apakah dia lupa minum obat atau mungkin dokternya sudah ganti, justru sekarang dikasih obat yang tepat. Dia memuji Inter. Sacchi menyimpulkan dalam 3 kata untuk dominasi Inter Milan. Aku awalnya pas lihat ini berita aku nggak percaya. Kok bisa Sacchi memuji Inter?
Jadi dia bilang gini, dari ini aja ya, dari awal. Organisasi Inter dan cara bermain Inter juga membuat mantan pelatih pelatih asal Italia ini terpesona. Cara bermain, lo ingat lah, dulu dia selalu berbilang bahwa cara bermain Inter itu sudah kuno. Dan dia menyimpulkannya, merangkumnya dalam 3 kata, yaitu kekuatan, pengalaman, dan teknik. Jadi dia bilang ini, ide dan proyek akan membuat perbedaan di jangka panjang. Mereka membuktikan bahwa mereka itu sangat bersatu dan sangat dewasa. Semua orang membantu satu sama lain dan mencoba menjadi berguna. Ini adalah sinyal yang bagus untuk bagian kedua dari musim ini. Sekarang Inter tidak boleh berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Pemain dan pelatih akan melanjutkan untuk memberi tekanan pada pelatih, pada pemain. Ini apa maksud aku nggak ngerti. Untuk menghindari drop ini, maksudnya menghindari penurunan performa. Ini mungkin ada salah ketik atau gimana. Jadi pemain dan pelatih memberikan tekanan pada pemain. Nggak ngerti dah. Aku yakin bahwa jika Inter melanjutkan di jalur ini, mereka bisa meraih hasil yang hebat di Italia dan di Eropa. Ya kalau ini kan gampang ya. Kalau melanjutkan di jalur ini ya jelas, karena jalur ini kan sudah jelas bagus. Makanya aku nggak ngerti nih kenapa Sachi kok bisa berbalik. Padahal baru nggak sampai sebulan yang lalu kayaknya dia bilang wah Milan lah yang dipuji-puji. Tapi dia juga mengomentari tentang tentang De Rossi. De Rossi baru saja tiba untuk menggantikan Mourinho. Tapi kamu sudah bisa melihat Mark itu maksudnya melihat perbedaan yang dia lakukan. Dia memberi ide dan keberanian kepada tim. Jika Giallorossi melanjutkan dengan style dan pendekatan permainan seperti ini, mereka bisa memanjat table, maksudnya memanjat ke posisi lebih tinggi lagi. Roma memulai dengan kuat, menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan lawan, tapi kemudian kekuatan dan pengalaman Inter bersatu di bawah gaya permainan yang menjadi Eropa, itulah yang membuat perbedaan. Perasaan dari awal musim Inter mainnya ya kayak gini terus. Kok aku gak ngerti kenapa dulu dia menjelek-jelekan Inter, tapi sekarang dengan gaya permainan yang masih sama dia bilang wah ini Eropa. Ya udahlah, at least kita dipuji, kita harus ya happy lah, kita terima saja. Mungkin sekarang akhirnya obatnya sudah bener gitu, guys. Jangan lupa nanti agak malaman aku upload lagi untuk ulasan yang lebih mendalam tentang peran Lautaro di pertandingan kemarin. Bukan Lautaro saja tapi beberapa pemain lainnya juga. Oke, ciao guys. Terima kasih untuk bergabung. Terima kasih untuk sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Oke, sampai jumpa.